dan Romo Wilfred. Hari ini kita diberi dua contoh manusia unggul. Mengapa saya bilang manusia unggul? Kalau manusia hebat banyak. Hebat karena berprestasi di bidang apa saja. Hebat karena harta kekayaan yang dimiliki. Tapi orang unggul sedikit sekali. Orang unggul artinya orang yang mendapatkan segala sesuatu sudah mencapai kepenuhannya dan keluar dari dirinya sendiri. Kalau kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari, orang bilang orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau dia berpikir, dia tidak lagi berpikir tentang dirinya sendiri. Kalau dia mengumpulkan, dia tidak mengumpulkan lagi bagi dirinya sendiri. Tapi semua yang dia miliki, apa yang ada padanya, dia berikan kepada orang lain. Waktu Yohanes di penjara dengar tentang Yesus, dia kirim murid-muridnya untuk menemui Yesus dan bertanya, apakah engkau yang akan datang atau haruskah kami menunggu orang lain? Yesus mau tunjukkan bahwa dia adalah orang yang dinantikan itu dengan menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia unggul. Tidak usah bertanya lagi tentang saya. Pergi dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang sakit disembuhkan. Orang kusta ditahirkan. Orang mati dan dibangkitkan. Dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Dari waktu ke waktu Yesus selalu berjalan keliling sambil berbuat baik. Itu satu indikasi, satu tanda bahwa Yesus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Semua yang dia dapatkan tidak lagi untuk dirinya sendiri, tapi dia berikan kepada semua karena cinta, karena kasihnya kepada umat manusia. Yohanes juga melakukan hal yang sama. Sesudah murid-murid Yohanes pergi, Yesus berbicara kepada murid-muridnya sendiri tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Dia katakan, untuk apa orang pergi ke padang gurun? Untuk melihat bulu yang digoyangkan angin ke sana kemari? Tapi dia tegaskan, untuk melihat nabi, dan benar yang ada di sini adalah seorang nabi. Yohanes adalah nabi terakhir yang secara langsung mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan dia juga seorang manusia yang unggul, manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak mencari hormat, dia tidak mencari kebesaran dirinya sendiri. Tapi apa yang dia katakan, biar aku menjadi semakin kecil, agar dia menjadi semakin besar. Inilah kualitas Yohanes Pembaptis. Gereja menampilkan bagi kita dua tokoh manusia unggul, yang menjadi cermin bagi kita untuk melihat, untuk merefleksikan bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Meskipun kita manusia tidak sempurna, berjuang dalam jatuh dan bangun kita, tapi kita harus terus maju bersama sambil berkaca pada manusia-manusia unggul ini, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dan tidak ada kualifikasi lebih besar dari manusia unggul selain daripada melakukan cinta kasih, berjalan keliling sambil berbuat baik. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu masih bisa kita contoh di hari-hari ini. Ada banyak sekali peluang, ada banyak sekali kesempatan, ada banyak sekali waktu, ruang bagi kita untuk berbuat baik. Dan itu tidak mesti menunggu kita harus kaya dulu. Kalau harus menunggu sampai kita kaya, kita tidak akan pernah berbuat baik. Lakukan perbuatan-perbuatan baik dengan cara-cara yang sederhana. Dengan senyum kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin senyum yang kita berikan kepada seseorang yang kita jumpai di jalan, itu menyembuhkan luka batinnya. Atau mungkin orang itu sedang mengalami situasi berat. Atau anak yang sedang merencanakan untuk membunuh diri. Tapi begitu dia melihat senyum kita, dia melihat ada kasih yang terpancar dari kita. Dan dia batalkan, dia cancel rencananya untuk bunuh diri. Hal-hal kecil seperti itu. Tidak mesti dengan materi, tidak mesti dengan harta kekayaan. Tapi melalui perbuatan-perbuatan baik kita, melalui kasih kita, kita berikan diri kita. Dan kita tunjukkan bahwa kita adalah bagian dari kasih yang Yesus tunjukkan di tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita menyanyikan lagu Ajarilah Kami Bahasa Cinta. Andaikan
lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku memahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita pada hari-hari ini semakin menunjukkan cinta kasih, semakin lebih banyak berbuat baik, agar wajah Tuhan dapat ditemukan di dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, kita memancarkan wajah Tuhan, dan kebaikan-kebaikan yang Dia lakukan kita ulangi terus-menerus dalam kehidupan kita. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu.